A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi mudghah wa iza saluhat saluha jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasada kullu ala hiya qalb. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap para alim, para ulama, wabil khusus akinal kiram Bapak Imam Masjid, Muazzin dan Bilal, yang kita hormati segenap jajaran pengurus yayasan dan DKM Masjid Bukit Indah Sukajadi, beserta Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subuh yang penuh berkah, insyaallah subuh yang penuh rahmat, curahan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah istiqomahkan dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat sehat. Hari ini luar biasa, rasa-rasa sholat di Madinah, bacaan imam begitu indah, ya, zu'nya luar biasa, bacaannya begitu menyejukkan hati. Mudah-mudahan kita doakan Pak Imam kita selalu sehat walafiat. Selanjutnya salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kajian kita subuh kali ini akan bicara tentang hati. Para ulama ada yang menjelaskan bahwa hati kita manusia ini memiliki lapisan-lapisan. Ada yang mengatakan dari para ulama tauhid, lapisan pertama, lapisan paling luar dari hati kita itu ialah as-sudur namanya. Jadi sudur itu, kalau kita biasa menyebut sudur itu kan dada. Tapi kata para ulama tauhid, sudur itu juga hati. Tapi lapisan hati yang paling luar. Yang kedua, al-qulub. Nah, ini yang sering kita sebut dengan hati. Al-qulub itu lapisannya sudah agak dalam dari sudur, tapi dia masih berpotensi juga untuk terombang-ambing, terpengaruh oleh yang ada dari luar. Makanya Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, duhai kulub yang kadang dia berbolak-balik,
sabbit qulubana ala dinika, tetapkan atau tambatkan, ikatkan kulubku yang suka berbolak balik tadi ya Allah, ala dinik, di atas agama engkau yang benar. Maksudnya dinul Islam. Jadi kita meminta dalam doa itu agar kalbu kita, agar kulub kita yang kadang memang berbolak balik ya, diminta kepada Allah agar dia diikat dengan kuat. Di atas apa? Atas iman dan Islam. Wa ala ta'atika, dan juga kami mohon kepada engkau istiqomahkan dia di dalam taat kepadamu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inna kunna atau inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini adalah sebahagian dari hamba-hambamu yang senantiasa berbuat zalim. Ini doa yang luar biasa diajarkan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini juga disunnahkan oleh sebahagian ulama. Kita baca setelah kita selesai tahiyat dan solawat ketika sholat. Ya, fil alamina innaka hamidum majid. Akan ada beberapa doa yang dianjurkan Nabi. Di antaranya jangan langsung salam, tapi berlindung kepada Allah dari 4 hal. Fasta'idz billahi arba'in. Berlindunglah kepada Allah dari 4 hal, kata Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab dan siksa neraka jahanam, dari azab dan siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dari fitnah kejahatan dajjal. 4 ini diperintahkan oleh Nabi setelah tahiyat. Jangan salam langsung, tapi minta perlindungan kepada Allah dari yang 4 tadi. Kemudian setelah itu ada doa-doa yang lain, di antara doa yang tadi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lapisan berikutnya ada yang menyebut dengan fuad. Sehingga ada satu kaidah, dan ini ada dalam ayat surat Al-Isra juga diingatkan Allah. Innas sab'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Innas sab'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, penglihatan, wal fuad, hatimu yang paling dalam, kullu, tiap-tiap itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Artinya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita akan diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan di fuad inilah letaknya niat. Jadi ketika kita beribadah, an-niyatu fuada dalila. Di sanalah letaknya niat ketika kita sholat. Makanya di lapisan yang ketiga, lapisan yang paling dalam. Bahkan ada yang menyebut yang keempat, kata para ulama tauhid, ada namanya al-lubs. Nah, kalau tidak salah dalam surat Ali Imran 190 itu diisyaratkan oleh Allah. Ini yang termasuk al-lub itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatil li ulil albab. Ulil albab itu al-lub, hati yang paling dalam lapisannya akan melihat kebesaran Allah, melihat keagungan Allah melalui semua ciptaannya. Ini sekedar pengetahuan kita dari para ulama membagi lapisan-lapisan hati yang kita miliki. Bahkan kalau kita baca pendapat Imam Al-Ghazali, beliau justru mengelompokkan hati manusia ini. Minimal kata beliau kepada 3 kelompok. Ada hati manusia disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, atau hati yang bersih. Yang kedua, qalbun marid, hati yang memiliki penyakit. Yang ketiga, qalbun mayit, hati yang keras membatu, atau hati yang mati. Sebenarnya ini juga diisyaratkan dengan ayat-ayat Allah di awal surat Al-Baqarah itu. Ya, hati orang yang beriman qalbun salim. Hati orang munafik qalbun marid. Hati orang kafir qalbun mayit. Hati yang keras, hati yang mati. Sehingga khatamallahu ala qulubihim, kata Allah. Jadi ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya pembagian pengelompokan hati manusia. Jamaah rahimakumullah. Ada yang menarik menurut saya. Kalau kita coba membaca satu hadis dari Nabi SAW, hadis ini kita jumpai diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Innal abda, jika seseorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila atau jika seseorang hamba melakukan satu dosa dari sekian banyak dosa, ya, maka niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam atau satu bintik hitam. Jadi pengertiannya, kalau seandainya kita hamba-hamba Allah ini melakukan berbuat satu dosa saja, niscaya akan bintiklah satu noda hitam di hati kita. Kemudian kata Nabi, fa idza huwa nadza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Jika hamba tadi berhenti, ya, dari berbuat dosa, lalu dia beristighfar dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, niscaya hati itu, bintik tadi akan terhapus dan hatinya akan kembali bening bercahaya. Ini hadisnya cukup panjang, tapi sudah dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa hati kita ini perlu kita jaga dengan baik. Kenapa demikian? Karena setiap kita, Pak, siapa saja orangnya, oh diakah ustadz, dia orang kaya, dia orang berpangkat, berpotensi kena noda dan bintik hitam. Kenapa? Ada perbuatan dosa dan maksiat yang mungkin terlakukan oleh kita. Sehingga kata Nabi, jika dosa itu terlakukan, bintiklah. Noda itu akan melengket di hati kita. Kalau noda itu tidak pernah kita hapus, kita bersihkan, inilah mungkin, saya tengok tadi ada kajian setiap hari apa tuh? Malam Ahad ya, ada kajian tazkiyatun nafs. Ini di antara salah satu babnya yang penting, bagaimana kita berusaha terus memahami bahwa hati kita itu
memang berpotensi untuk dihinggapi oleh penyakit atau dihinggapi oleh sesuatu noda-noda yang mungkin melengket di dalamnya akibat pengaruh ya maksiat dan dosa yang kita lakukan. Hadis ini saya baca dalam satu kitab, ini mohon maaf, ini tidak hadis, hanya pendapat ulama. Tapi boleh menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Satu bintik hitam dari dosa yang melengket di hati kita. 40 waktu sholat kita tidak bisa khusyuk. Subhanallah. Satu bintik hitam saja yang melengket noda di hati kita tadi. 40 waktu sholat kita tidak bisa kita kerjakan dengan khusyuk. Alhamdulillah. Betapa dahsyatnya maksiat itu. Yang kadang memang kita tidak mencari, tapi diantarkan kepada kita. Ya, itulah yang namanya dosa. Makanya kalau kita baca tadi di ayat surat As-Su'ara 88-89 itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari nanti tidak ada lagi gunanya harta banyak yang kita kumpulkan, anak-anak, keluarga, keturunan yang kita banggakan, illa man atallah biqalbin salim, kecuali ketika hari itu kita berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Ulama tafsir diantaranya Ibnu Katsir menjelaskan apa makna biqalbin salim adalah tazkiyatun nafs, hati yang bersih, hati yang selamat. Kelompok pertama tadi menurut Imam Ghazali, hati yang bersih, hati yang selamat, yang tak ada karat, yang tak ada penyakit dalamnya, itulah yang berhak bertemu dengan Allah. Berarti apa mafhum mukhalafahnya? Apa pemahaman kita tentang ayat ini? Maaf Bapak Ibu, siapa saja kita tidak berhak berjumpa dengan Allah, tidak akan pernah ketemu dengan Allah, apalagi melihat wajah Allah, illa biqalbin salim, kecuali dengan satu syarat, hati kita pulang kepada Allah dalam keadaan bening, bersih, selamat. Subhanallah. Ini makanya betul-betul hati ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Bahkan ada ayat dalam surat As-Samsi yang sering kita baca. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung dan berbahagialah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, membersihkan qalbunya. Wa qad khaba man dassaha. Masih taukid juga. Dan sungguh merugi. Siapa yang merugi? Orang-orang yang membiarkan hatinya kotor, bergelimang dengan bintik-bintik yang banyak tadi. Baik, kita coba menarik kembali itu gambaran hati yang kita miliki. Dia berlapis-lapis, bahkan dia berkelompok, ada kelompok-kelompok hati kita. Ya. Kedua, berarti kita ini berpotensi untuk dihinggapi oleh noda yang mungkin menempel di kalbu kita. Dan perlu kita yakini Allah memberikan jaminan orang yang selalu membersihkan, memperbaiki hatinya, itulah orang yang beruntung. Tapi yang tidak mau memperhatikan dan membersihkan hatinya, itulah orang yang merugi dan serugi-ruginya. Dan kita ini nanti tidak berhak berjumpa dengan Allah kecuali membawa hati yang bersih. Pertanyaan kita berikutnya, berarti
hati itu harus kita bersihkan. Iya. Hati itu harus kita perhatikan, betul. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Maksudnya dalam ayat ini Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah sebagai sifat. Nah, pertanyaan kita apa? Oh, kalau begitu kira-kira bagaimana cara kita membersihkan hati kita ini dengan mudah? Karena dia sangat berpotensi dihinggapi oleh noda-noda hitam. Secara mudah saja, secara orang awam lah begitu. Ya, bagaimana cara membersihkan hati kita yang terkena oleh noda-noda bintik-bintik hitam tadi? Banyak keterangan dari Al-Quran dan hadis Nabi, ya, kalau kita buka. Kalau dari hadis yang tadi, mereka beristighfar dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan beristighfar dan bertaubat itu, hatinya akan kembali bersih. Dan noda tadi akan terhapus. Jadi maka kiat cara membersihkan hati yang pertama ialah dengan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dan rupanya ini juga amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim? Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku ini, kata Nabi, astaghfirullah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, bisab'ina, lebih dari 70 kali setiap hari. Nah, ini salah satu amalan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kesucian hati beliau, senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap hari. Bahkan di dalam riwayat Muslim rahimahullah, lebih dari 100 kali setiap hari Nabi beristighfar, Nabi bertaubat kepada Allah. Ini yang pertama, amalan yang sederhana saja, Pak Ibu, ya. Bagaimana cara kita membersihkan hati? Perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah. Cuman ya, istighfar dan taubat kita tadi betul-betul taubatan nasuha, sungguh-sungguh. Kadang banyak juga orang baca istighfar tapi tak berdenyut dari dalam tuh. Nah, ini kata Buya Hamka, tak berdenyut ya dari dalam. Jadi kalau dapat betul-betul kita baca dari hati, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seolah-olah kita membuat satu pernyataan yang sungguh-sungguh kepada Allah dari hati yang paling dalam. Apa kata kita? Ya Allah, saya ini banyak dosa, saya ini sering berbuat maksiat, ya Allah. Hatiku diliputi oleh noda dan bintik-bintik dosa. Ampuni ya Allah. Dan sungguh-sungguh aku bertaubat kepadamu dengan taubat yang sebenarnya. Nah, itu namanya memahami istighfar, membaca istighfar dengan pemahaman. Diberdenyut dari dalam itu. Jangan astagfirullahaladzim, pikirannya tak kemana-mana. Nah itu kan belum. Jadi istighfar dan taubat yang sungguh-sungguh, itu yang pertama. Padahal sebenarnya Nabi kan tidak perlu seperti itu, Pak. Kenapa? Rasulullah itu kan maksum. Dalam kajian tauhid, maksum itu apa? Seseorang, ya, Rasul itu terjaga, terpelihara dari dosa. Baik dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Nabi tidak berdosa. Tapi kenapa Nabi masih beristighfar juga sampai 70 kali setiap hari? Ya,
minimal hadis ini tentu untuk kita umatnya, agar kita paham Rasulullah saja yang sudah dijamin masih seperti itu beliau istighfar. Kita ada jaminan? Tak ada jaminan. Satu pun kita tak ada jaminan. Jadi seharusnya kita lebih giat lagi. Makanya maaf Pak, saya orang kampung. Dulu saya dengar buya-buya di kampung itu pagi-pagi, terutama setiap hari Jumat pagi itu dilagu-lagukan oleh nenek-nenek kita dulu di kampung. Apa katanya? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa dua mataku. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa dua telingaku. Karena memang kadang-kadang dosa itu masuknya dari mata, dari telinga. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa mulutku, dosa lidahku. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa dua tanganku. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan aku, ampuni dosa dua kakiku. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah sekalian dosaku, mulai dari ujung kakiku sampai ke ujung rambutku. Itu saya dengar dulu dilagu-lagukan. Bentuknya sepele Pak, tapi begitulah orang tua kita dulu ya mengamalkan, karena memang sumber-sumber dosa itu seperti itu. Maaf, mungkin kalau subuh tadi nggak ada nampak, tapi kalau nanti kita dari rumah Pak, saya tinggal di Bengkong ya, mau datang ke sini kan jauh, kita nggak cari dosa, tapi di jalan ya kita udah berwudu nih, udah pakai sorban, udah pakai peci pagi Jumat ya, enggak? Di jalan nampak pula amoy Pak, tak selesai pula dia, pakaiannya tak selesai pula ya, ke atas tak cukup, ke bawah tak sampai ya. Walaupun sudah ditutup Pak, astagfirullahaladzim, tapi dia tengok juga bintik hitam satu. Dan datang orang ke kantor kita, datang orang ke rumah kita, apa kata dia? Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah. Kabarnya menantu si Anu itu sudah lari Bu ya, kata dia. Kita tidak mengapa-ngapain, tapi datang dia mengantarkan itu. Melalui apa? Melalui telinga, melalui mulut, melalui mata, melalui tangan, melalui kaki kita. Ada kawan yang dulu mungkin di masa-masa muda ya, ketika masih suka bergados Pak, bergados itu bergelimang dosa. Kalau sekarang syukurlah semuanya sudah andos ini, anti dosa ya enggak. Nah, dulu kan banyak bergados juga kita. Ayolah Pak, kita ke tempat dulu lagi, kata dia. Tidak, saya kan sekarang udah pengurus masjid. Ya, sekali-sekali nggak apalah, mengenang-enang masa lampau. Saya sudah hijrah, sekali tidak tetap tidak. Apalah Pak, sekali-sekali aja. Tenang, saya takdir. Mulai ragu dia. Enggak. Begitulah dosa itu datang kepada kita. Makanya selalu istighfar itu kita jadikan, mendawamkan, kita dawamkan dalam diri kita. Yang kedua, secara sederhana saja ini, secara mudah saja, yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Karena ilmu ini nggak perlu tinggi-tinggi, yang mudah-mudah aja lah. Yang penting kita sudah paham, begitulah kondisi hati kita, begitulah kondisi diri kita. Kemudian bagaimana cara kita membersihkannya? Tadi banyak-banyak istighfar, banyak taubat. Yang kedua apa? Aktsiru zikrullah, perbanyak berzikir kepada Allah. Nah, salah satu tadi Pak Imam kita bimbing betul ya, bimbing betul tadi Pak Imam. Kata Nabi dalam hadis, man sabbaha lillah salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina
wa kabarallah salasan wa salasina. Siapa yang berzikir sehabis salatnya dengan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. 33 kali 3 ya 99. Digenapkannya 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata Nabi? Ghufira lahu, bintik hitam yang sudah tadi yang ada itu akan diampuni, dihapuskan oleh Allah, lau zabadil bahri, walaupun bintiknya banyak, dosanya akan diampuni Allah walaupun sebanyak buih di laut. Ini salah satu fadilah zikir, membersihkan hati, menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Itu baru satu contoh zikir habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kita cukupkan 100 dengan zikir tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Nih, di zikir-zikir itu banyak sekali fadilahnya. Itu diantaranya salah satu saja yang kita rujuk dari hadis. Ya, karena memang kita ketika beramal, ya, makanya maaf, kita kalau ngaji Pak, jarang pendapat saya begini, nggak mampu Pak. Kita hanya menjelaskan beginilah yang digariskan Rasulullah. Nah, beginilah amalan Rasulullah. Beginilah tuntunan Rasulullah. Beginilah tuntunan Allah dalam Quran. Nah, ini salah satu makna zikir, fadilah zikir itu membersihkan qalbu. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kira-kira yang dapat membuat menghilangkan bintik-bintik hitam di hati kita? Para ulama menjelaskan, membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu salah satu fadilahnya diturunkan Allah untuk menjadi syifa, obat. Rupanya kita baca dalam tafsir Pak, diri kita ini kan ada dua. Ada diri kita namanya zahir, ada batin. Kalau yang sakit lahir ya, itu mengobat. Ini juga secara fisik. Mungkin kita ke dokter, kita berobat, kita makan vitamin, kita makan makanan yang bergizi. Itu obat apa? Obat fisik. Tapi khusus untuk obat batin, obat hati, namanya syifa. Syifa itu apa? Salah satu yang menjadi syifa itu ayat-ayat Quran. Makanya dulu pernah ada dalam sebuah riwayat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa, ilmunya menjadi rujukan dari sahabat yang lain, pernah didatangi oleh seseorang. Wahai Tuan Ibnu Mas'ud, saya mau minta nasihat kepada Tuan. Saya ini Tuan sedang kena sakit ini. Tapi dilihat oleh Ibnu Mas'ud, badannya sehat, kekar tubuhnya, tak kelihatan sakit fisiknya. Saya sedang sakit batin, wahai Tuan Ibnu Mas'ud. Hati saya ini sedang gundah, gelisah. Itu kata anak-anak zaman now Pak, namanya gegana itu, gelisah, galau, merana. Enak. Jadi saya ini sedang kena gegana, gelisah, galau, merana. Tolong kasih saya obat. Ketika itu Ibnu Mas'ud, karena dia datang meminta nasihat, karena ada dalam hadis, kalau saudaramu datang kepadamu minta nasihat, nasihati dia. Betul, diperintahkan oleh Ibnu Mas'ud, duduklah. Setelah dia duduk dengan tenang, kasih nasihat. Wahai saudaraku,
Baik, saya akan kasihkan obat untukmu. Silahkan nanti setelah kita berpisah, engkau pulang. Sampai di rumah, ambil uduk dengan sempurna. Setelah itu, engkau buka Quran. Engkau baca Quran, engkau tadaburi. Baca dengan penuh khidmat, penuh khusyuk, penuh tadabur. Insya Allah, kegelisahanmu akan hilang. Tapi kalau itu tak mampu juga, engkau datang ke ulama atau datang ke majelis ilmu, dengarkan fatwa-fatwa, nasihat-nasihat agama. Kalau itu tak mampu juga, bangun engkau tengah malam, tahajudlah engkau kepada Allah, bermohon kepada Allah. Ini obat yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud. Lantas dia berpisah, pulang, betul dilakukan, ambil uduk. Setelah uduk diambil, baca Quran. Semakin dibaca, kegelisahannya mulai hilang. Semakin dibaca, hati semakin tenang. Makanya betul jaminan Allah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi bagi kita orang beriman, Quran itu salah satu fungsinya, ya, gunanya apa? Syifa, menjadi obat batin, obat hati. Nih. Yang keempat, apa yang bisa menghilangkan bintik, noda, penyakit-penyakit yang ada di hati kita? Kata Nabi, beruduk dengan sempurna. Hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Iza ahadakum, ya, tawaddu'a fa ahsana wudu'a. Apabila salah seorang di antaramu beruduk, lalu dia membaikkan, menyempurnakan uduknya, fa iza ghassala wajhahu, lalu dia membawa air ke wajahnya, maka bergugurkanlah bintik-bintik dosa-dosa yang mungkin disebabkan oleh wajahnya. Ketika air dibawa ke tangannya, gugur pula bintik dari tangannya. Ketika menyapu kepalanya, habis dosa dari khayalannya. Ketika membasuh kakinya, gugur pula dosa-dosa yang disebabkan oleh kakinya ketika dia melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Artinya apa? Beruduk dengan sempurna dapat menghilangkan bintik hitam, noda yang mungkin melengket di hati dan kolbu kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima apa? Salat dengan sempurna dan khusyuk, terutama salat 5 waktu. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat satu hadis dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi mengumpulkan para sahabatnya yang ramai begitu. Kemudian Nabi menyampaikan satu hadis. Kata Nabi, "Hei, bagaimana pendapat kalian? Seandainya ada salah seorang di antara kamu ini, di depan pintu rumahnya mengalir sungai." Jadi Rasulullah Pak banyak menyampaikan hadis, mengajak kita berpikir. Maka agama itu untuk orang yang berakal. Sehingga beberapa syarat dari ibadah kita itu berakal. Salat tidak diterima, salat tidak disyaratkan untuk orang yang tidak berakal, alias orang yang jiwanya terganggu, tidak. Makanya Nabi beranjak berpikir, bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang yang di depan pintu rumahnya mengalir sungai, kemudian 5 kali dia mandi setiap hari ke dalam sungai itu, dan dia bersihkan dirinya dari kotoran. Masih mungkinkah tersisa bintik noda, dosa, dan kotoran pada dirinya? Sepakat sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Wahia salatul maktubah. Itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu,
maka dirinya akan bersih, hatinya akan selamat. Jadi sholat 5 waktu itu salah satu fadilahnya membersihkan diri kita, menjaga diri kita. Kemudian apa lagi? Ya, yang bisa membersihkan diri kita. Yang keenam, sedekah. Makanya dalam surat At-Taubah kalau tidak salah ayat 103 Allah berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Maksudnya apa ini? Ambillah zakat, ambillah sedekah, ambillah infak dari harta-harta yang mereka miliki. Untuk apa? Membersihkan harta mereka itu dan membersihkan diri mereka dari sifat-sifat kikir dan sebagainya. Subhanallah. Jadi sedekah itu juga dapat membersihkan diri. Banyak sebenarnya secara mungkin sederhana saja yang dapat menghilangkan bintik-bintik dari kolbu kita. Yang paling dahsyatnya memang istighfar dan tobat. Tapi banyak lagi yang lain. Bahkan termasuk tahajud di malam hari membersihkan hati. Termasuk ya juga dapat membersihkan hati. Wa kunu ma'as shadiqin, senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik. Ini kan di tempat yang baik, di waktu yang baik, bersama orang-orang yang baik, membicarakan yang baik, dengan tujuan yang baik. Insyaallah hati kita menjadi bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kira-kira gambarannya ya, bagaimana kita mentazkiyatun nafs, mencoba menggiring hati kita ini agar selalu terjaga. Kenapa? Tujuan akhirnya satu aja Bapak Ibu. Yang tadi itu, tidak berhak kita jumpa dengan Allah nanti illa biqalbin salim, kecuali kita hadir menghadap Allah dalam kondisi hati yang terjaga dengan baik. Jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup, di dalam Ihya'nya Imam Al-Ghazali, beliau pernah menukil, kata beliau, cara membersihkan hati yang sempurna itu tidak bisa hanya lahiriah saja, tapi juga harus dengan batin ya. Bagaimana caranya? Cara yang pertama kata beliau ialah dengan cara takhalli. Ini istilah saja sebenarnya Bapak Ibu. Bahasa kita apa? Mengosongkan, membersihkan hati dari segala penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, atau dari akhlakul mazmumah, akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang jelek. Apa saja penyakit hati? Banyak. Ada kufur, ada syirik, ada ujub, ada ria, ada takabur, ada hasad, ada ghibah, ada apa lagi? Banyak penyakit hati. Tapi dalam suatu hadis kata Nabi, penyakit hati yang paling berbahaya, dan itu adalah nenek moyangnya penyakit hati, ada 3 kata Nabi. 1, al-kibir, sombong. Ini penyakit yang paling besar. Apa itu sombong? Ya, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Yang kedua apa? Hasad, dengki, tak senang saja melihat orang dapat nikmat. Kalau bahasa Buya Hamka, nah, itu lebih indah kata beliau. Apa orang yang hasad itu? Kereta api yang mendaki, napasnya yang sesak. Ayam bertelur, pantatnya pedih. Baca itu dalam kitab Al-Azharnya Buya Hamka. Kereta api mendaki, angoknya sesak Pak. Tidak.
Itu dalam bahasa Minangnya, ya enggak? Ayam bertelur pantatnya pedih. Kawannya sukses, dia yang demam. Enggak logis memang. Makanya hati-hati betul, ini induk penyakit ini. Kenapa induk penyakit? Iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu, takutilah olehmu, hindarilah olehmu sifat hasad, dengki dan iri. Innal hasada khotoba, karena hasad dan dengki itu akan memakan amalmu yang sudah kamu buat. Dimakan oleh hasad dan dengki itu sebagaimana api memakan kayu yang kering. Naudzubillah. Tidak lama selesai, habis. Jadi nanti kalau disambung lagi ada 6 yang akan memakan amal kita. Tuhbitul a'mal, dimakannya amal kita. Mungkin kesempatan lain nanti kita sambung kalau masih ada waktu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ini penyakit yang kedua. Nenek moyangnya penyakit hati. Namanya hasad. Yang ketiga apa? Tamak. Rakus. Oh, itulah penyakit hari ini. Ingin kita semuanya. Dikasih 1 lembah, ingin 2. Kasih 2, ingin 3. Dikasih 3, ingin semua lembah kita kuasai. Na'udzubillah. Tidak pula mau bersedekah. Itu namanya dempet-dempet lah rakusnya itu. Nah, ini kata Nabi, induk dari segala penyakit hati. Nih, kita buang itu. Namanya takhalli. Kita bersihkan, kita kikis habis. Yang kedua, setelah itu kita buang, baru yang kedua namanya tajalli. Kita isi dengan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dengan ya isi yang betul-betul menghiasi hati kita. Kita isi dengan iman, dengan sabar, dengan ikhlas. Tadi riya sudah dibuang, diisi dengan ikhlas. Ya. Tadi sombong sudah dibuang, diisi dengan tawadhu. Ya tak? Tawadhu apa ya? Tawadhu itu apa itu? Tawadhu itu merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Itu namanya tawadhu. Tapi kalau kata orang bengkong, tawadhu itu lain lagi. Tawadud kata dia. Tahu warna duit. Nah, mana duit merah, duit biru, tahu dia itu. Itu lain lagi bahasannya. Dihiasi. Sudah dihias, baru yang ketiga namanya tajalli. Terpancarlah dari diri kita, ya. Kalau Said Hawa menyebut takhalluq, akan lahir akhlak yang sangat terpuji, akhlak yang sangat mulia, seperti asma'nya Allah. Jadi orang ini betul-betul sudah diberikan nur oleh Allah. Cahaya hatinya ini sudah bercahaya. Seperti bapak yang hadir ini. Ini kan hatinya semuanya bercahaya. Nampak dari wajahnya. Wajahnya bercahaya ya. Terutama yang di bawah lampu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini pendapat Buya Hamka. Jadi kata beliau, seperti gelas. Tapi betul-betul dibersihkan dulu. Ya. Kita takhalli hati kita ini. Sehingga betul-betul gelasnya bersih. Baru kita tuangkan air putih. Sehingga betul-betul bening seperti ini. Kalau sudah bening seperti ini, indah. Diminum pun merasa enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kata beliau begini. Ini Buya Hamka ini saya paling suka karena bahasa beliau itu enak, Pak. Bahasa beliau kadang-kadang bercampur aja. Ada bahasa Melayu, kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Minang. Kata beliau, kalau kita ingin selamat, hati ini ingin selamat, ya, ingin membersihkan hati, ibaratnya kata beliau, tidak akan mungkin ya kambing berada di dalam kebun atau dalam hutan, tidak akan mungkin dia masuk ke dalam kebun
Kalau seandainya harimau tidak kita usir dari kebun tadi. Jadi di suatu hutan, satu kebun masih ada harimau, tak mungkin kambing akan masuk. Kenapa? Berlawanan. Tidak akan mungkin ayam itu senang dalam kandang kalau musangnya tidak dikeluarkan. Apa maknanya ini? Hati kalau berkarat juga, hati kalau kotor juga, tak akan mungkin ikhlas iman itu akan masuk ke dalam hati. Ini kajiannya betul-betul kajian tauhid dari Buya Hamka, kajian tasawuf dari Buya Hamka. Jadi sebenarnya maknanya dalam. Kalau penyakit hati masih kita biarkan berkarat dalam kolbu, mustahil, ya, sifat-sifat yang baik akan menghiasi diri kita. Mudah-mudahan beberapa ungkapan ini, beberapa nasihat-nasihat ini menjadi pelajaran untuk kita. Saya rasa waktu kita sudah cukup, ya, sudah jam 6. Sudah 15 menit lebih kurang dari waktu suruk yang tadi lebih kurang 47. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah barangkali pembicaraan kita pada pagi hari ini. Dengan harapan saya dan kita semua diberikan Allah qalbun salim, hati yang bersih, sehingga nanti ketika menghadap Allah kita berhak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.